Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau tanya, kalau kita lagi sholat kan suka nggak khusyuk, apalagi kalau jadi. Mungkin antum ya, saya nggak ikutan. Iya, saya Ustaz. Oke. Saya kalau sholat suka nggak khusyuk Ustaz. Oke. Apalagi kalau berjamaah, kadang bacaannya udah selesai duluan sebelum imam selesai. Terus kadang suka mikir yang aneh-aneh. Terus saya pernah dengar caranya itu kalau nggak salah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus kayak meludah 3 kali ke sebelah kiri Ustaz. Itu terus istri sholat di kiri? Enggak. Maksudnya ngeludahnya bukan yang gitu Ustaz. Nah itu saya pernah dengar, apakah benar atau bagaimana caranya kalau kita lagi nggak khusyuk pas lagi sholat Ustaz? Apakah kalau diulang lagi dari awal? Kan nggak mungkin Ustaz, karena lagi jamaah. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, jadi fikih sholat dijawab dengan hadis tentang sholat. Muamalah dijawab dengan dalil tentang muamalah. Jangan masalah sholat dijawab pakai dalil zakat. Masalah zakat dijawab pakai dalil sholat, itu tidak akan nyambung. Walaupun kadang-kadang kelihatan serupa. Jika ada kondisi dalam sholat yang membuat kita merasa seakan berubah dari kekhusyuan, maka ada tips langsung disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tipsnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45-46. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jika Anda punya persoalan dalam hidup, maka terima dengan sabar. Karena bukan Anda saja yang punya masalah, kata Allah. Semua orang punya persoalan. Bahkan Nabi pun punya masalah. Anda sakit, Nabi Ayub sakit. Anda dijahili orang, bahkan Nabi Yunus dilemparkan dari perahunya sampai ditelan ikan paus. Anda dilempari orang dengan kata-kata dicela, dihina, Nabi Muhammad dilempar pakai batu. Jadi kalau Nabi aja sabar, Anda yang bukan Nabi kenapa nggak sabar, kata Allah. Maka terima dengan sabar. Lalu minta solusi lewat sholat. Jangan didiamkan persoalan. Curhatkan, keluarkan. Didiamkan malah menambah penyakit. Curhat terbaik itu dengan Allah. Minta solusi. Karena Allah yang paling dipercaya. Manusia bisa mengingkari, Allah tidak. Maka ayo bicara. Kata Allah, bicara padaku. Punya masalah apa? Maka diminta kita untuk menyampaikan apa yang kita ingin keluhkan. Maka kita sholat. Tapi ingat kata Allah, wa innaha lakabiratun. Sungguh sholat itu tidak mudah dikerjakan. Bayangkan ya teman-teman, di situ ada sabar, ada sholat. Sabar saja itu tidak mudah. Tapi ketika sabar disandingkan dengan sholat, itu sabar itu nomor 2. Sholat paling tinggi, dan sholat itu nggak mudah dilakukan kata Allah. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang khusyuk. Nah sekarang kita tanya, bagaimana cara khusyuk ya Allah supaya sholatnya enak? Ayat 46 ya. 1, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang sholat kalau ingin khusyuk, maka persiapannya dimulai sejak sebelum dia sholat. Di khusyuk itu ternyata tahap pertamanya bukan saat sholat, tapi sebelum sholat. Apa ciri pertamanya? Pertamanya dia masih ingat, punya kerinduan untuk sholat. Dia ada rasa, ingat tentang sholat. Misalnya sekarang nih, kayaknya udah dekat zuhur tuh. Itu Anda sudah membayangkan begitu aja, udah disebut mendapatkan tahap pertama dari khusyuk. Berbahagialah kalau dalam keseharian kita masih ingat sholat. Artinya tahap pertamanya kita dapat, tinggal step selanjutnya kita ikuti. Yang paling bahaya itu kalau sudah nggak ingat dan nggak peduli dengan sholat. Jadi kalau masih ada gambaran kita masih ingat untuk sholat, bahkan mengingat apa yang belum kita kerjakan, asar jam berapa nanti ya, maghrib jam berapa ya, itu tandanya kehusuannya meningkat. Step keduanya, kata Allah, dia menyiapkan pertemuan denganku. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia menduga dengan kuat, bersiap akan berjumpa denganku. Oke, Mas Harun misalnya, saya ingin tanyakan begini. Saya panggil Harun boleh ya? Oke. Temannya temannya Musa. Jadi Maryam, namanya Maryam, tapi disebut ukhta Harun, saudaranya Harun, ya kan, di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena Harun itu partner pada kebaikan. Musa itu orang baik, maka Harun disebut partner orang baik. Jadi di dalam bahasa Arab itu kalau Anda ingin menyebut orang yang ingin dekat dengan orang baik disebut Harun namanya. Ya, nggak pakai Harun, tidak, Harun. Ya, Harun. Jadi kalau ada orang Arab bilang gini, "Hey Harun," misalnya kan, atau "Ya ukhta Harun," itu artinya, kamu tuh kayaknya baik deh gitu. Kamu orang baik. Maka ketika saya panggil Mas Harun ya, maksud saya mudah-mudahan Anda jadi orang baik gitu kan. Nggak cukup dengan amin, cari dulu orang baik. Oke, jadi gini. Saya ingin kembalikan. Anda misalnya ingin menghadap kepada pimpinan. Oke. Diundang oleh Pak Gubernur, Pak Anies mengundang Anda misalnya ke balai kota. Pakai pakaian begini atau ganti? Gini aja, karena Anda melihat itu baik.
Kalau Anda merubahnya dengan kaos, itu mustahil. Anda akan cari yang paling baik yang bisa Anda katakan ini layak untuk dipakai. Anda menghadap orang saja, Anda diundang dalam resepsi, Anda cari yang paling bagus. Sekarang Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari dan memberikan bahkan apa yang tidak Anda mintakan. Saya mohon maaf ya, mohon maaf. Orang yang mengundang Anda belum tentu menyelesaikan masalah Anda. Ini Allah sebelum mengundang kita udah menanya, meminta pada kita, kamu punya masalah apa? Ayo mintakan padaku. Engkau butuh, aku berikan. Kau sakit, aku sembuhkan. Kau ingin rezeki, aku penuhi. Anda bayangkan, dan tidak ada yang mengundang itu 5 kali dalam sehari. Allah undang kita. Makanya Allah balik nanya, kamu diundang manusia, penampilan kamu begitu bagus, kenapa diundang saya pakaian begini? Makanya turunlah Quran surah ke-7 ayat 31. Kata Allah, lihat kalimatnya, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, cepat kenakan pakaian terbaikmu. Jadi ternyata penampilan itu step kedua untuk menghadirkan kekhusyuan. Beda antara Anda sholat pakai kaos misalnya, ya. Apalagi olahraga pakai jersey, sholatnya pakai kaos itu juga, ya. Depan Liverpool, belakangnya MU, ya kan? Ya bingung. Ya, malaikat juga bingung ini sebenarnya mana gitu. Ya. Oke. Jadi Anda olahraga, silakan olahraga, menghadap kepada Allah, cari pakaian yang paling bagus. Dan bahasa Qurannya zina. Zina itu yang paling indah, yang kamu rasa itu yang terbaik. Bukan mahal. Yang paling indah, yang kamu rasa itu yang paling bagus, yang paling baik. Kenakan itu. Dan rasanya akan lain. Begitu Anda kenakan pakaian yang paling enak, paling bagus, kenakan parfum untuk laki-laki. Begitu Anda lakukan seperti itu step yang kedua. Yang ketiga, ini poin yang paling dahsyat. Perhatikan kalimatnya. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan rasakan, kenapa engkau kenakan pakaian bagus itu, yang paling halal, menghadap Allah, karena mungkin itu sholat terakhir kamu yang kamu lakukan ketika kamu akan berpulang kepada Allah. Jikalau Anda ingin khusyuk sebelum sholat, rasakan mungkin itu sholat terakhir sebelum kita pulang kepada Allah. Karena itu imam mengatakan shollu sholatan muwadda. Artinya sholatlah teman-teman seperti halnya ini sholat terakhir yang kita kerjakan dalam hidup. Baik, saya mau tanya, siapa yang tidak akan wafat boleh angkat tangan? Oke, jadi semua wafat. Siapa yang tahu kapan wafatnya? Tidak ada yang tahu. Mungkin hari ini terjadi? Mungkin. Kenapa ringan sekali lisannya mengatakan itu? Yang paling indah, ketika kita sujud, disitulah maut menjemput. Itu yang paling indah. Maka kata Allah, kita nggak tahu kapan kita wafat, maka bayangkan saat sholat, mungkin itu sholat terakhir yang kita lakukan sebelum kita wafat. Dan biasanya, maaf ya, orang-orang soleh itu sebelum meninggal, itu suka dikasih petunjuk oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang wafat akan merasakan maut, tapi tidak setiap yang merasakan maut punya persiapan untuk menghadapi maut. Saya bagi yang terakhir kisahnya. Saya kedatangan tamunya, namanya Pak Maliki. Beliau punya istri sangat soleha, masya Allah. Dan saya sangat menyayangi keluarga ini. Tinggal di daerah, sekarang jadi petani. Tadinya guru, Bu, punya anak di kampus. Anaknya memutuskan untuk berhenti kuliah, untuk berbakti pada ibunya. Ibunya kena diabetes dan sudah berpengaruh pada organ, jadi mata udah nggak bisa melihat jelas, telinga sudah tidak bisa mendengar dengan baik, dan gigi sudah mulai copot ya, satu. Anaknya merasa kalau saya kuliah, ini biayanya akan ketarik ke kuliah. Maka anaknya memutuskan berhenti untuk berkhidmat kepada ibunya dan agar fokus biaya untuk pengobatan ibunya. Dan ia berpikir, ini ibu sudah melahirkan saya, mengandung saya, maka ini saatnya saya berbakti kepada orang tua. Ini keluarga sangat soleh. Tapi Ibu Maliki ini kisah nyata, dan saya pernah bertemu keluarga ini. Dan baru beberapa pekan lalu, suami ini datang ke Bekasi dan menginap ikut kajian. Dan Masya Allah, ibu ini tidak pernah mendengar kajian sampai ke telinga beliau, kecuali pasti ingin minta diantar oleh suaminya datang. Ini ahli majelis taklim. Walaupun dalam keadaan sulit akan minta digendong. Pak tolong antarkan, Pak tolong antarkan. Antar pakai motor dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Senin saya ditelepon, saya masih ingat dulu saya pulang dari Tripoli, ditelepon sore-sore. Tiba-tiba sembuh. Sembuh teman-teman. Masya Allah, dan dalam sembuhnya beliau datang ke kamarnya, ini kisah nyata. Dia beliau dibuka lemarinya, cari pakaian paling bagus. Dipakai oleh beliau dandan gitu. Udah gitu masuk ke ruangan tengah, dipanggil anak-anaknya dengan suaminya.
Pas sini, nak sini datang gitu kan. Masih kaget gak bisa tanya, kok bisa seketika gitu, sehat, sembuh, datang. Terus minta bikinkan susu katanya. Dibuatkan susu. Dibikinkan duduk semua, tengah, duduk. Kemudian minta pada anaknya untuk dibacakan Al-Quran. Nak coba baca Quran deh. Anaknya baca. Allahu Akbar, saat baca, semua masih heran, masih menikmati bacaan. Tiba-tiba, tangan yang menggenggam anak dan suami itu menjadi kaku. Ternyata saat dibacakan Quran itu, beliau sudah pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafat dengan dibuatkan minuman air susu oleh anak yang pernah disusuinya. Dan wafat diantarkan dengan bacaan Al-Quran pada anak yang pernah dididiknya. Dan wafat dalam keadaan mengenakan pakaian terbaiknya yang paling halal yang ia miliki untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah katakan, kamu kenakan pakaian paling bagus ketika berjumpa denganku. Karena itu mungkin saat terakhir kau hidup di dunia menjadi hamba dariku. Maka dari itu saya ingin katakan, kalau ingin khusyuk, ingat-ingatlah satu saat kita pulang. Yang terakhir kata Al-Quran, berusaha memahami apa yang kita bacakan dalam sholat, supaya pikiran kita tidak liar. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Sebelum sholat kata Allah, bacakan dulu bacaan-bacaan sholat, pelajari sampai paham. Setelah paham, kerjakan. Mulut berbicara Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi Allah, aku berikrar Engkau yang Maha Besar. Kenapa aku merasa sombong pada orang lain? Aku merasa tinggi dibanding orang lain. Aku merasa hebat dibanding yang lain. Maka Anda rendahkan diri Anda di situ. Kalau pikiran kita otomatis menerjemahkan, maka dia tidak akan liar. Tidak akan terjadi lisan Allahu Akbar, pikiran mencari kunci, pikiran membalas WA dan sebagainya. Mustahil. Karena semua terfokus untuk menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.